Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah otomasi permesinan ya. Pada pertemuan ini nanti kita akan bahas berkaitan ada CAT sama CAM. Kenapa CAT sama CAM berhubungan dengan mata kuliah ini? Nanti kita akan bahas perihal hal ini ya. Oke. Nah, ini untuk berkaitan sama CAT, teman-teman pasti kemarin waktu mata kuliah gambar teknik ataupun gambar mesin pasti pernah pasti menggunakan ini ya, mungkin aplikasi gambar bisa menggunakan CAD, Solid ataupun perangkat lunak lainnya. Dan mungkin disinggung juga berkaitan sama CAM juga ya. Nah, ini untuk CAD sendiri atau Computer Aided Design, ini merupakan sebuah aplikasi software yang digunakan untuk menggambar, mendesain gambar, menguji material, di mana program tersebut mempunyai kemudahan yang dan keunggulan untuk membuat gambar secara tepat dan akurat. Nah, teman-teman juga pasti pernah menggambar suatu material mungkin ya, atau part dari suatu mesin atau alat atau komponen dalam permesinan yang berupa bentuk gambar baik mungkin 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini untuk sampling dari gambar untuk CAD itu sendiri ya. Ini ada assembly dari CAD sendiri, ini berupa 3 dimensi ya. Dan juga ada gambar yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, terus selain adanya CAD ini, desain gambar pemodelan yang dihasilkan dari perangkat lunak ini juga dapat berupa objek tadi ya. Nah, ini untuk gambar dari 2 dimensi dan 3 dimensi pada suatu komponen ya, poros transmisi dari silinder. Nah, ini untuk 2 dimensinya, ini untuk gambar 3 dimensinya. Dan ketika teman-teman menggambar, pastikan untuk penulisan ukuran, terus simbol harus benar. Dan perlu diketahui bahwa ketika teman-teman menggambar, itu jika material itu berupa silinder, pasti harus ada sumbunya ya. Biasanya itu kebanyakan langsung dibuat 2 dimensi hanya seperti ini, tetapi tidak dicantumkan bahwa dia itu adalah material silinder. Untuk mengetahui ada sumbunya, berapa diameternya, itu harus diketahui dalam suatu gambar ini ya, teknik. Nah, untuk Computer Aided Manufacture atau CAM sendiri, ini untuk penggunaan dari si software atau perangkat lunak komputer CAM, Computer Aided Manufacture, ini untuk membantu perencanaan manufacturing atau mengontrol mesin ataupun bagian mesin lainnya yang berhubungan dengan proses permesinan. Tujuan utamanya apa dalam CAM ini? Yaitu untuk menghasilkan proses produksi yang lebih cepat, ukuran yang presisi, dan konsistensi dari si material pada komponen dan tools, mengurangi kebutuhan material mentah atau menghemat material ya. Pasti ini sangat dibutuhkan di dalam suatu industri jika pengerjaan suatu produk atau komponennya itu dalam jumlah banyak dan juga mengkonsumsi energi dengan adanya bantuan CAM ini. Oke, nah ini ada CAM merupakan proses setelah pemodelan menggunakan Computer Aided Design. Jadi teman-teman nanti bisa juga menggambar suatu produk komponen dengan CAD atau juga Computer Aided Engineering atau CAE. Nah, model yang telah dibuat menggunakan software gambar tersebut kemudian diolah oleh software CAM untuk akhirnya menjadi perintah untuk mengontrol si tool mesin. Nah, di dalam hal ini nanti akan dikaitkan dalam proses produksi dalam otomasi permesinan. CAM dikenal sebagai alat pemrograman atau numerical control NC, di mana gambar 2 dimensi
ataupun 3 dimensi yang dibuat menggunakan software gambar CAD ataupun CAE, kemudian diolah menjadi G-code, M-code, dan lainnya. Yang kemudian hasil olah tersebut digunakan untuk mengontrol mesin CNC. Nah, ini contoh dari gambar pada CAM ya. Jadi teman-teman nanti ketika menggambar produk, merancang, nah ini nanti ada tugasnya ya. Teman-teman nanti dibuat per kelompok sebagai tugas case method dan base project-nya, nanti ada grup merancang suatu produk dari CNC bubut ataupun milling. Nanti setelah dibuat produknya, digambar, maka akan ditransfer ke CAM tersebut sehingga bisa disimulasikan. Ketika simulasinya tidak ada masalah, maka bisa dieksekusi pada mesin CNC secara langsung dalam praktiknya. Nah, untuk sistem CAM sendiri ini mendukung berbagai jenis permesinan seperti pada turning atau bubut ya, permesinan 5 aksis, wire electric discharge machine, atau IDM ya. Selain itu, CAM sekarang sangat mudah digunakan ini untuk mempersingkat waktu penggunaan tool untuk pemakanan dengan kecepatan tinggi toolnya. Dapat dioptimalkan. Umur pakai tool juga menjadi lebih lama atau lifetime-nya lebih lama dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contoh gambar dari program Master CAM LED 9 dan hasil simulasi program proses turning-nya atau bubutnya. Nah, ini untuk standar dari proses untuk permesinan ya. Nah, ini ada contoh mesin CNC yang di industri seperti ini. Nah, nanti teman-teman ketika sudah merancang, terus CAM-nya CAM-nya sudah disimulasikan, programnya diinputkan ke mesin. Sebenarnya langsung diinput di mesin bisa, cuma membutuhkan waktu yang lama. Jadi sebaiknya ketika membuat suatu program berarti dilakukan di komputer, buat desainnya di komputer, simulasi di komputer, baru datanya bisa diinputkan ke si mesin CNC ini. Jadi akan mempersingkat waktu dan mempercepat juga prosesnya dalam pengerjaan di industri atau dalam proses otomasi permesinan CNC baik bubut ataupun turning ya, sama aja. Oke, nah untuk proses manufaktur sendiri, ini merupakan proses mengubah bahan baku menjadi produk melalui bermacam-macam proses mesin dan operasional mengikuti perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Nah, proses manufaktur meliputi adanya perencanaan produk, terus adanya pemilihan material, tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Jadi ketiga proses ini saling berkaitan dan harus terencana, tertata sesuai prosedur, sehingga proses manufaktur dapat berjalan dengan lancar dan cepat ya, efektif dan efisien. Nah, perancangan produk ini berarti berkaitan teman-teman nanti merancang mau membuat produk apa, gambarnya seperti apa, ukurannya berapa. Nah, ini harus benar-benar dirancang. Setelah itu material apa yang harus digunakan dalam produk ini nih yang cocok. Material yang daktil kah, yang ulet kah, ataupun yang getas, ataupun yang mungkin material berupa plastik, ataupun mungkin material berupa campuran metal matrik, bisa juga ya. Nah, ini terus setelah itu baru tahapan seperti apa prosesnya nanti dalam manufacturing. Apakah harus dibubut dulu, di turning dulu, atau ada langsung CNC turning dulu, langsung CNC turning, ataupun ada proses sebelumnya atau pre-treatment. Kadang ada beberapa material yang dalam kasus ini ya, biasanya ada juga yang harus ada perlakuan sebelum di CNC, ataupun mungkin setelah CNC ada polishing ataupun yang lainnya. Maka tiga proses ini memang harus benar-benar dirancang dengan baik ketika produksi suatu produk komponen permesinan.
Nah, ini untuk tujuan proses manufaktur sendiri ini membuat komponen dengan mempergunakan material tertentu, berarti harus ditentukan ya material apa yang sesuai sehingga memenuhi persyaratan bentuk dan ukuran, serta struktur yang mampu melayani konsumen. Nah, kaitannya berarti nanti dengan si konsumen atau yang akan membeli atau memesan si produk tersebut atau komponen tersebut harus ini ya, harus sesuai, konsumennya minta produk yang ukurannya seperti apa, dari material apa, harus, disesuaikan dengan, proses produksinya ya. Jangan sampai, teman-teman ketika punya suatu, apa namanya, pabrik ya atau perusahaan berkaitan CNC milling atau bubut kayak gini, ada konsumen ternyata cost-nya lebih tinggi. Nah, jangan sampai, harus memperhatikan juga dengan berkaitan dengan ini ya, pembiayaan, efisiensi waktu dan ini apa, efektifan dalam proses manufaktur tersebut dan ketepatan waktu karena ketika kita sudah membahas soal adanya konsumen berarti kita harus ada target dalam proses tersebut harus tertata dengan rapi. Jadi ketika dari mulai proses penentuan material, ukuran dan lain sebagainya harus sesuai dengan target dan tepat waktu sehingga konsumen tidak merasa rugi dan otomatis ketika konsumen puas maka konsumen akan balik ke kita lagi dan memesan si komponen-komponen produknya atau mungkin ada komponen produk lainnya bahkan lebih banyak pemesanannya. Oleh karena itu memang dari proses manufaktur ini harus benar-benar difikskan dulu sebelum proses produksi berlangsung. Nah, untuk proses manufaktur secara otomasi permesinan dapat dilakukan dengan dua ya. Ini yang kita bahas di sini yaitu ada CNC turning dan CNC milling. Nah, untuk CNC turning, teman-teman pasti udah tahu nih, turning itu ada berapa sumbu sih? Ada yang tahu? Oke, mungkin yang teman-teman dari dulu basicnya SMK atau STM tahu ya. Dan teman-teman sebenarnya untuk turning ini ada dua sumbu ya untuk turning, berbeda dengan milling. Kalau milling dia ada 3 sumbu. Oke, nanti dibaca lagi ya, sumbu apa yang ada di turning dan milling. Nah, nanti dibedakan ke arah mana nih, sumbu X, Z. Nah, nanti dicari. Untuk kemarin kan pasti teman-teman juga sudah praktik ya untuk yang mesin turning ataupun milling yang manual atau konvensional ya. Nah, itu juga ada 2 sumbu untuk turning dan 3 sumbu sama milling. Sebenarnya hampir sama konsepnya, cuma kalau yang konvensional teman-teman harus melakukan secara langsung ya dengan secara manual atau tanpa menggunakan perangkat lunak atau program. Sedangkan kalau untuk CNC kita bisa menggunakan program atau merancang gambarnya dahulu, terus membuat program di CAM-nya tadi, di input CAM, disimulasikan, baru otomatis dari awal sampai akhir tidak ada campur tangan dari tangan kita ketika pengurangan si material tersebut saat proses produksi dari si CNC milling ataupun bubut ya. Jadi lebih presisi dan dia lebih stabil juga ketika proses CNC tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.